Kalau kita bicara masalah kargo, ini kan ada nih, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Aman nggak sih pengiriman kargo ke Indonesia? Sebab kan berapa kali tuh saya sendiri mendapatkan video yang lumayan cukup viral, bagaimana barang-barang kargo ketika sampai Indonesia itu dibongkar, mungkin ada yang diambil juga. Alhamdulillah tadi kita barusan aja makan. Kenapa kayak abis ini kita taruh belakang aja. Jangan. Taruh sini aja biar teman-teman pada ngiler loh. Nah, ada pisang goreng, ada risol. Ini terus terang aja. Saya jadi nggak mau. Gua nggak konsentrasi lah. Oh gitu ya. Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast, teman-teman. Ini alhamdulillah saya merasa bahagia dan senang sekali karena saya mempunyai tamu istimewa pada podcast kali ini. Yang membuat saya bahagia, saya dipinjemin tempat nih teman-teman. Saya kenalkan langsung Bang Alden. Di video pertama, teman-teman sudah melihat bagaimana kami secara langsung terjun, bagaimana beliau dengan usahanya yang bergerak di bidang kargo. Kita pengen tahu bagaimana cara pengambilan barang dari awal, dan beliau juga sedikit cerita mengenai bagaimana barang itu sampai di Indonesia. Teman-teman, sekarang saya dengan Bang Alden, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan santai ya, bincang-bincang santai terkait beliau itu dari awal ya datang ke sini ya, sampai akhirnya beliau Masya Allah memiliki perusahaan kargo yang saat ini memiliki 4 cabang di dunia. Ada 4, yang pertama di Dubai, terus juga di Korea, di Jepang, dan di Indonesia. Bagaimana? Ikuti ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekarang saya mau Bang Alden, ini saya terus terang terima kasih banyak. Suatu kehormatan buat saya untuk datang ke studionya Bang Alden ini. Tempatnya enak, nyaman, bagus, desainnya juga keren. Akhirnya saya numpang podcast di tempatnya beliau ini. Ya, sebetulnya ini bukan di studio, di kamar saya sebetulnya. Cuma tadi pagi udah dibersih-bersihin, dipindahin meja makan masuk sini gitu. Bukan bisa aja memang tuh. Enggak, tapi teman-teman, ini memang betul studio khusus karena Bang Alden punya kegiatan tersendiri dengan staff-staffnya itu. Ada podcast di sini, terus juga ada ngamen ya. Ada broadcast. Ya, ada broadcastnya juga untuk memberikan informasi kepada customer atau teman-teman yang ingin mengikuti atau mungkin mengirim barang-barang melalui Nice Almari. Bang Alden, ini nih ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini ya podcast lagi apa istilahnya kita. Tapi jaraknya deket begini. Udah dari tadi ketemu masih mau gini aja salaman. Nah, jadi emang gitu teman-teman. Saya sama Bang Alden tuh dari dulu 20 tahun yang lalu ketemu sampai sekarang seperti itu. Kerjaannya bercanda aja terus kita. Tapi alhamdulillah malah seperti ini yang akhirnya membuat kita terus berteman walaupun jarang-jarang ketemu sih. Tapi alhamdulillah sejalan insyaallah. Bang Alden, ini teman-teman pengen tahu nih Bang. Jadi itu Bang Alden itu sebetulnya tahun berapa sih sampai ke United Arab Emirates atau mungkin ke Dubai dulu ya? Waktu itu akhir tahun 99 aku tuh sampai sini. Sama ya. Nah itu memang karena ada beberapa alasan kenapa harus ke sini. Nah, mungkin teman-teman juga tahu mungkin pada saat tahun 98 saat itu ekonomi Indonesia juga kan. Jadi saya berusaha untuk cari kesempatan. Nah, alhamdulillah saya coba ke Dubai. Waktu itu Dubai kan nggak terkenal tuh, ya kan? Jadi kalau misalnya bilang Dubai, Dubai itu pasti Arab. Terus Arab itu konotasinya tuh rumah-rumahnya tuh kotak-kotak pasir. Kayak rumah-rumahnya Abu Nawas tau nggak? Iya kayak gitu kan. Kepikirannya gitu deh. Pikirannya kan gitu. Wah Arab, pasir nih.
pasti korma nih. Ya. Rumahnya kotak-kotak, kayak gitu kan? Di awalnya itu ya. Nah, pas sampai sini di pesawat tuh, itu lampu semua tuh. Lampu tuh udah terang. Kita juga bingung, loh kita transit apa gimana nih? Karena kan bukan jangan belum sampai gitu. Padahal bukan ini nih, padahal udah seneng aja kan. Nah, udah gitu pas tahun 99 kesini, akhir bulan Desember lah. Nah itu berarti betul bareng ya, saya juga di sekitar Desember 99. Desember juga? 99 Desember tahun 99. Berarti kita jod. Berarti jod. Nah ini sebetulnya ada sedikit ini juga nih, cerita. Ini Bang Ian ini emang kalau misalnya di tongkrongan sama di mimbar beda. Makanya orang kadang orang tuh kaget. Iya betul. Kalau misalnya ketemu kita di luar tuh sampai jorok-jorokan apa ketawa-tawa tuh, ini orang dari mana sih berdua? Iya, karena memang dari dulu. Karena Tom and Jerry gitu. Ya, karena Bang Ian ini kan lulusan dari Irak. Dari universitas di Irak. Jadi kalau gua kan di Jakarta. Jadi Jakarta sama Baghdad tuh beda. Kok bisa ketemu di mana? Masya Allah ya, dunia kecil. Jadi waktu itu memang tahun 99 saya akhir Desember juga mungkin. Saya waktu itu berangkat memang dari Baghdad, Bang Aden berangkat dari Jakarta. Di Jakarta ya. Masya Allah dari situlah karena dulu posisinya masih sedikit Bang ya orang-orang tuh ya orang Indonesia. Iya. Waktu itu kita memang pertama ketemunya di Sharjah ya. Di Sharjah dengan teman-teman yang kerja di hotel. Ya, di salah satu hotel di Sharjah ya. Namanya Rotana Hotel dulu ya. Jadi disitulah pokoknya ya akrabnya di situ, sering ketemu karena memang orang Indonesia masih jarang pada saat itu. Jadi keakraban itu tumbuh di sana karena kita kan merasa di negeri orang nyari-nyari teman Indonesia masih sedikit, makanya jadi akrab sekali. Alhamdulillah. Oke Bang Aden, itu selanjutnya itu tadi alasannya tuh sampai di sini karena melihat kondisi Indonesia pada saat itu. Itu Abang Aden itu backgroundnya apa gitu sampai berangkat ke sini? Apa kalau nggak salah kan saya dengar kayak semacam seniman yang modelnya itu kayak furniture ya, waktu itu dealing dengan furniture ya? Iya. Waktu itu aku ambilkan waktu lepas dari lulus SMA, ambil jurusan seni. Oh, benar seni. Itu di IKJ. Oh, di IKJ. Angkatan 92, angkatan 92. 92, oke. Nah, cuma berlangsung sekitar hampir 4 tahun lah. Ya. Baru akhirnya karena ada beberapa tawaran untuk ikut dalam kegiatan entertain, nah terus akhirnya gue tinggalin lah kuliah, karena kuliah juga butuh biaya mahal juga, karena materialnya juga kalau kesenian tuh agak mahal pada saat itu. Terus akhirnya udahlah, gue kerja aja deh, kayaknya kerja, end up-nya juga gue cari duit juga kan, gitu kan. Jadi akhirnya gue coba ikut entertain. Salah satu itu entertain tuh ada almarhum adik juga saat itu. Nah, pas setelah almarhum adik meninggal, akhirnya buka usaha bambu furniture. Bambu furniture. Nah, bambu furniture itu udah lumayan sih, ada pembeli juga gitu, sedikit-sedikit. Nah, terus tahun 98 ada musibah lah negara kita. Ini salah satu korban 98 ya kita ini loh. Yang di sana tuh pekerjaan tuh susah. Nah, untuk nyari kesempatan juga susah. Dan saat itu juga pembeli furniture juga putus gitu. Karena itu secondary ya, lebih kepada yang mereka kalaupun ini untuk memenuhi kebutuhan primernya kan gitu ya. Ya, itu kan kebutuhan kedua kan. Jadi mereka nggak memerlukan itu. Jadi demand-nya tuh kurang, bayarnya tuh sedikit. Nah, terus tetap bertahan 98. Terus nggak lama 99 itu musibah banjir. Nah, aku punya workshop itu bambu sama kolam untuk rendam bambu sama peralatan semua habis karena banjir itu. Nah, akhirnya udah nggak tahu
nggak ada pilihan lagi mau kemana. Kita mau nyari uang sama orang yang mau nyari uang juga, gitu kan, jadi agak susah. Akhirnya memutuskan dari situlah starting pointnya. Starting pointnya di situ. Rencana keluar. Nah, ada tawaran untuk kesini. Tadinya niatnya untuk cari market bambu. Ternyata cari market bambu di sini tuh nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi aku coba untuk bertahan dengan cara bekerja di sini agar bisa dapat resident visa. Jadi bisa kerja sambil market lah, istilahnya gitu. Akhirnya tahun 2000 tuh dapat pekerjaan di salah satu perusahaan kargo. Nah, ini kargo teman-teman. Nah, ini kargo. Dari sinilah mendapat ilmu mengenai bidang kekargoan. Silakan Bang Aden, gimana ceritanya tuh sampai di sana tuh? Aku kan backgroundnya kan seni ya. Jadi masalah kargo tuh nggak ada sentuhan sama sekali tuh nggak ada. Itu belajar dari nol kargo. Nah, akhirnya karena memang nggak ada pilihan lagi, terus mungkin jalan Allah yang ditunjukkan pada saat itu, udahlah nggak usah macam-macam, ini aja gitu. Ya udahlah ini aja. Nah, itu pas dapat itu benar-benar bingung. Itu cara ngetik, terus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, telepon, sampai ngetik. Aduh, ini akhirnya alhamdulillah, mungkin memang alhamdulillah juga gue tuh dari keluarga yang nggak mampu lah, jadi bisa bertahan di sini. Mungkin kalau misalnya orang tua yang berkecukupan atau ada mungkin pada saat mengalami penderitaan kayak misalnya panas lah, terus dimaki orang lah, kadang dibohongin lah, itu nggak kuat. Tapi karena memang ada alasan kenapa bisa bertahan, itu karena pertama orang tua aku kan pensiun, adikku ada 5, meninggal 1 almarhum. Itu masih kecil-kecil, jadi mungkin itu yang bisa menguatkan aku tuh bisa bertahan. Karena kalau misalnya aku nggak ambil kesempatan itu, mungkin adik-adik sama orang tua mungkin agak kesusahan nantinya kalau aku kembali ke Indonesia. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun 8 bulan di perusahaan yang pertama ini, itu udah banyak ilmu atau pelajaran yang didapat. Akhirnya aku coba untuk buka kargo. Itu tahun berapa Bang? Kan Abang tadi tahun 2002 akhir ya. Oh, berarti Masya Allah Bang Alden sudah dapatkan ilmu ya selama dari tahun 2000 sampai 2002 akhir. Yang akhirnya memutuskan untuk membuka usaha kargo sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita ikuti bagaimana ceritanya, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat datang kembali bincang-bincang santai kita dengan Bang Alden. Ini kayaknya lu ngapain minum? Haus kalau ngobrol sama lu. Tahu, bawaannya panas aja. Nih, gue buka ya? Iya dong, buka dong. Kita udah PCR dua-duanya. Udah. Bukan PCR lagi, udah vaksin. Kita tuh udah vaksin. Oke teman-teman, emang begitu tuh. Enggak bercanda mulu udah. Sampai gini juga tadi gimana kita serius nih gitu. Tapi bisa juga dia bisa kalau diajak serius nih Bang Alden. Bang Alden, terus tadi sudah jadi pada tahun 2002 akhirnya Bang Alden itu membuka usaha baru, usaha sendiri. Bisa nggak diceritakan ke teman-teman itu motivasinya apa sih dan kira-kira apa gitu sampai membuka usaha kargo itu sendiri?
Oke, memang ada beberapa alasan. Ya. Beberapa alasan itu karena memang karena kebutuhan. Karena aku pikir kan kalau ke depan itu kan seseorang tuh membutuhkan finance tuh yang besar untuk suatu tujuan gitu. Jadi aku pikir selama 2 tahun 8 bulan di perusahaan pertama itu sudah cukup aku tuh belajar dan menilai diri sendiri sudah sampai taraf mana kapabilitas kita gitu. Alhamdulillah saat itu memang di perusahaan yang pertama itu mendapatkan kemajuan ya, dan itu peningkatannya luar biasa, dan aku pikir sudah saatnya waktunya untuk diwisuda nih. Kalau kita kan 2 tahun 8 ibaratnya kita sekolah lah. Sudah cukup ilmu yang dapat, pengalamannya sudah, dan juga secara finance mungkin sudah juga ada bisa untuk melakukan itu ya. Iya, jadi memang tujuannya itu memang pada awal tahun pertama sampai mau tahun kedua itu kebanyakan gaji itu aku kirim ke orang tua. Masya Allah. Jadi memang niatnya itu memang. Tapi itulah yang akhirnya teman-teman yang kalau saya lihat itulah yang akhirnya memudahkan jalannya Bang Alden. Sebab saya terus terang aja di luar ini itu juga sempat bicara bagaimana beliau ini sampai sekarang ya. Ini kalau cerita masalah tadi itu ke keluarga, itulah yang akhirnya membuat ini melancarkan bisnis beliau yang mungkin Bang Alden sendiri tidak menyadari itu. Ternyata dikasih kemudahan sama Allah, kelihatannya seperti itu ya, karena itu membantu keluarga. Kalau saya lihat. Oh ya teman-teman, ini di luar dari ini ya. Bang Ian ini salah satu ustadz saya. Wah, ustadz. Jadi ya kalau misalnya di tongkrongan tuh ya, kalau di dulu di hotel Rotada itu di Sarjah, kalau kita salah dikit ini udah langsung keluar. Jiwa mimbarnya tuh udah. Enggak, sebetulnya gini teman-teman. Jadi kebetulan sendiri karena memang bukan apa-apa. Saya itu bukan ini aja nih pintar-pintarnya kan, karena dulu pernah nyantri lah ya, tapi sedikit. Tapi kan teman-teman tidak nakal memang. Ini kayak Bang Alden, teman-teman tuh hanya sekedar cuman gitu aja, sholat gitu, waktunya sholat gitu aja, nggak selebihnya itu nggak bisa saya. Jadi kalau misalnya nongkrong ya teman-teman nih, kalau mau cerita nih tangian, kalau kita nongkrong, kan biasanya kita nongkrong pas weekend ya. Pas mau Jumatan. Ya, jalan kaki cari-cari dulu malam Jumat kita udah kumpul tuh, ya kan? Ya. Ada yang main apalah, itu nyanyi, ngamen juga. Tapi kan kita ada yang masuk pagi besok terus tidur gitu. Terus kita yang libur nih tetap sampai tengah malam, terus bangunnya agak siang. Nah yang bangunin sholat Jumat dia. Kalau dia nggak ada, kita bablas. Jadi ada ininya juga, ada untungnya juga lah gitu. Jadi kita nggak terlalu nyasar ke kiri gitu, harus ke kanan dikit lah. Alhamdulillah. Jadi gitulah dari teman-teman. Jadi ceritanya tentunya banyak sekali sama Bang Alden. Kalau Napak Tilas itu bukan main. Dulu bagaimana pada saat awal-awalnya kita masih baru-baru ya, dan juga kemana-mana dulu yang deket-deket ya kita mengutamakan jalan kaki sebenarnya. Kemana-mana jalan kaki untuk bisa mengurangi sedikit expenses. Waktu itu juga kita kan memang pendapatannya kan mini. Gitu, seperti dulu tuh nggak ada yang namanya warung Indonesia, nggak ada warung makan atau supermarket Indonesia tuh nggak ada waktu itu. Nah Bang Alden, kembali lagi tadi. Jadi itu perjalanan bisnisnya itu gimana Bang Alden? Pada awal-awal buka ya sampai bertahan saat ini bisa nggak? Lika-liku bisnis itu seperti apa sih? Sampai alhamdulillah Bang Alden sekarang sudah bawa teman-teman sudah 8 orang, dan juga ada cabangnya di Indonesia, di Jepang, di Korea. Itu bisa nggak ceritakan ke teman-teman? Terus terang untuk buka usaha itu dimanapun itu nggak gampang. Nggak gampang. Apapun bisnisnya, dimanapun tempatnya, itu nggak gampang. Sulit, dan harus ada mental. Banyak yang harus dipersiapkan, bukan mental aja sebetulnya.
pengetahuan, mental, terus tenaga juga. Itu basicnya itu kita harus kuat minimal itu 2 tahun. Karena untuk mulai sesuatu itu, kalau misalnya kita nyerah atau tidak bisa bertahan atau tidak ada motivasi untuk bangkitin semangat, itu nggak bakalan sampai tujuan. Nah itu dia. Jadi salah satu motivasi yang terbesar itu adalah adik-adikku aja. Itu Bang Aden, mohon maaf. Ini terkait awalnya dulu di perusahaan yang lama itu, Bang Aden kalau nggak salah juga pernah cerita. Itu kargo, tapi hanya kargo udara saja atau juga dengan kargo laut. Itu apakah Bang Aden termasuk perintis ketika buka usaha itu untuk membuka kargo laut kepada orang-orang Indonesia agar juga membantu supaya tidak terlalu mahal dalam pembiayaan pengiriman? Ya, itu betul. Pada saat tahun 2000 itu tidak ada kargo laut, tidak ada. Begitu ya. Di UAE atau di Jepang atau di Korea itu nggak ada. Kargo laut tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi pada saat itu aku pikir cara untuk memudahkan, cara untuk meningkatkan pelanggan itu lebih cepat atau bisa terpenuhi target, akhirnya kita berusaha untuk kasih opsi yang murah itu, yaitu kargo laut. Karena kargo laut itu tidak di kilo, di meter atau bervolume atau by kardus aja. Jadi hitungnya hitung per besar kecilnya berapa. Jadi teman-teman kalau lihat video kami yang pertama, informasi Bang Aden, itu Bang Aden di Nice Almari itu punya 3 pilihan ketika kita mau ngirim barang ke Indonesia. Yang pertama yang kecil, yang sedang, dan jumbo yang paling besar. Yang paling kecil itu 250 dirham Bang ya, atau 1 juta, 350 yang medium, dan yang 450 kurang dari 2 juta yang jumbo. Itu jadi itulah yang akhirnya itu jelas itu lebih kompetitif harganya dari banding udara ya. Itu paling tidak sudah bisa membantu teman-teman Indonesia yang ingin mengirim barangnya ke Indonesia. Nah, jadi itu tentunya Bang Aden udah itu salah satu tujuannya seperti itu ya. Iya. Bagaimana memang tujuannya aku dari awal untuk bekerja di dimanapun itu niatnya memudahkan urusan orang lain. Customer, mantap itu. Itu keren sekali sebetulnya. Jadi customer bisa merasa terbantu dan itu sangat beda ya sama ini. Jadi kepuasan batinnya itu beda. Iya, makanya jadi kalau misalnya kita nggak ada niat itu mungkin kita nggak bisa kuat kalau ya. Maksudnya wah. Dulu podcastnya. Teman-teman, itu yang ditunggu-tunggu. Saya terus terang aja, lebih mementingkan ini dari Bang Aden. Ini nggak settingan. Nggak settingan. Ini langsung dari dapur. Langsung ya. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Makasih banyak. Syukur Kang. Wah, ini bukan main tapi bisa. Ini terusin nggak podcast ini? Nggak. Oh iya. Nggak, ini kita tahu sini dulu. Jadi ada pisang goreng sama risol. Cuman jadi nggak fokus nih teman-teman. Kita taruh belakang. Jangan. Biar semangat ini. Iya. Nah, Bang Aden. Gua nggak semangat ya. Iya. Apa sekalian makan nih? Enak kayaknya. Boleh ya? Oke. Mana nih tisunya nggak ada nih? Ada. Sebentar sih. Nah, ini dia tuh. Nah, teman-teman. Jadi kita santai aja. Bang nih, oke ya? Oke. Nggak, maksudnya bisa langsung makan nih? Langsung, ngateng itu. Bismillah. Ya. Ini nggak makan teh? Makan, masa lu makan, gua nggak makan sih. Teman-teman, enak nih teman-teman. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast, bincang-bincang santai kita dengan Bang Aden. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita barusan aja makan. Kenapa kayak nggak habis ini kita taruh belakang aja. Jangan. Taruh sini aja biar teman-teman pada ngiler loh. Nah, ada pisang goreng, ada risol. Ini terus terang aja. Saya jadi nggak apa-apa. Gue nggak konsentrasi lah. Oh gitu ya. Udah nggak apa-apa lah. Lebih baik gue jangan jauh, mending lu jauh nggak apa-apa deh, asal jangan. Jangan kurang ajar.
Oke, Den. Oke, teman-teman semua, ini tadi cukup menarik ya. Tadi teman-teman sudah mendapat informasi mengenai siapa yang mau mengirim barang ke Indonesia. Tadi harga-harganya dari yang kardus kecil, kardus sedang sampai yang ukuran jumbo. Sekarang Bang Aden, saya sedikit pengen tanya Bang Aden. Kalau kita bicara masalah kargo, ini kan ada nih, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tuh. Aman nggak sih pengiriman kargo ke Indonesia? Sebab kan berapa kali tuh saya sendiri mendapatkan video yang lumayan cukup viral bagaimana barang-barang kargo ketika sampai Indonesia itu dibongkar, mungkin ada yang diambil juga. Nah, itu untuk Bang Aden sendiri yang berkecimpung di dalam dunia perkargoan, itu banyak nggak atau sering tidak mendapatkan misalkan komplain dari customer Bang Aden mengenai, kok sampai di rumah ininya nggak komplit, kok udah dibuka. Nah, mungkin teman-teman nih bisa mengetahui gitu, kira-kira ini yang akan disampaikan oleh Bang Aden seperti apa? Ya, oke. Untuk setiap kargo umumnya, yang barang yang dikirimkan dari luar negeri ke Indonesia itu akan melalui proses pemeriksaan barang. Itu bukan dari pihak kita atau dari pihak staf kita yang di Jakarta. Ini adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai. Bea Cukai itu petugas yang memeriksa seperti imigrasi kalau di airport. Jadi pihak yang berwenang dan resmi dari suatu instansi yang memeriksa langsung barang kiriman itu. Karena memang yang kita tahu banyak barang selundupan, seperti itu. Banyak barang narkoba atau barang-barang terlarang lainnya kan. Nah, jadi pemeriksaan itu harus dilakukan. Dan itu wewenang sebetulnya mereka. Itu memang peraturannya seperti itu dan hukumnya ada. Apakah semua kardus memang harus dibuka atau enggak. Tidak bisa kan bisa ketahuan kalau isinya mungkin yang macam-macam pada saat di scan itu? Ya. Sebetulnya untuk saat pada proses pemeriksaan barang itu ada yang namanya itu manifest dari kita. Manifest itu daftar pengirim, daftar nama pengirim dan penerima dan jenis barang. Manifest itu tertera semua apa yang ada di dalam kontainer di suatu dalam kardusnya itu Di dalam kardus itu, kardus kan kita masukin kontainer. Nah, jadi di dalam satu kontainer itu mungkin sekitar ada 200 lebih alamat. Nah, jadi pada saat pemeriksaan itu kita tidak petugas tidak memeriksa setiap barang karena itu akan membutuhkan waktu yang lama. Betul. Jadi mereka akan melihat dokumen manifest. Apa aja gitu dan ada berapa pengirim, terus mereka itu secara acak untuk memilih barang mana yang harus diperiksa. Karena di sana juga tertulis barang yang dikirimkan itu berbentuk atau jenisnya apa itu ditulis di manifest. Jadi mereka akan memeriksa nomor kargo atau kardus yang sekiranya diragukan atau harus diperiksa. Jadi mungkin sekitar dari 220 alamat itu mungkin sekitar 10% atau 20 alamat atau 20 kardus yang dibuka. Dan itu pun yang kira-kira mereka mungkin ada tanda tanya gitu ya. Iya, dicurigai. Jadi untuk teman-teman yang merasa khawatir atau takut mengirimkan barangnya, itu tidak usah takut atau khawatir juga, karena memang ini peraturan dari pemerintah dan itu memang ada hukumnya, dan tidak perlu takut kehilangan atau rusak, karena 100% kita akan bertanggung jawab. Oh gitu. Nah, berarti terkait dengan mungkin ada video atau berita-berita bahwa nanti barangnya tidak sampai full atau mungkin diambil. Itu in case terjadi seperti itu, tadi sudah disampaikan Bang Aden bahwa yang memeriksa dan sebagainya itu bukan dari pihak perusahaan Bang Aden, tapi memang Bea Cukai atau petugas yang punya wewenang masalah itu. In case di sana ada
ketika sampai di rumah teman-teman ada kurang, nah itu dari pihak Bang Alden sendiri tadi ada apanya kira-kira? Ya. Jadi pengiriman kargo itu pertama pada awal pengambilan barang, pengirim itu akan menuliskan packing list atau daftar isi barang. Nah, di packing list itu akan tertera itu nama barangnya, jumlah barangnya, nilai barangnya, dan modelnya. Jadi apabila itu harus sesuai dengan isi barang ya. Betul, jadi kalau misalnya mau ngirim nih 2 jaket kulit, 4 pasang sepatu, gitu ya. Itu jumlahnya ini 4, ini 1. Nah, itu harganya berapa? Kalau misalnya ada barang yang yang tertulis pada packing list dan ternyata tidak ada di dalam kardus, ya, kita akan mengganti sesuai dengan harga yang tertulis di situ. Nah, terus Abang itu yang kedua. Berarti jelas teman-teman ya. Kalau in case terjadi kehilangan, maka nanti dari pihak perusahaan Bang Alden akan mengganti sesuai dengan yang terdaftar di packing list tersebut. Nah, terus saya tadi menanya kepada Bang Alden, dalam waktu rentannya sekian gitu, apakah itu setiap ada pengiriman itu, misalkan 1 kontainer ya, ini 40 feet ya biasanya ya, itu apakah ada nggak selalu ada komplain dari pihak customer Bang Alden, ada kekurangan atau itu sangat jarang sekali? Kalau komplain itu pasti ada, komplain ada. Terkait masalah? Untuk keterlambatan aja. Oh, keterlambatan, tapi tidak kurangnya barang ya, atau hilangnya barang? Paling kalau misalnya kehilangan barang itu sedikit ya, tapi kalau misalnya rusak ada. Kalau rusak ada. Kalau kerusakan, misalnya gini, ada customer untuk mengirimkan kompor gas, ya, kompor gas itu ada kan yang dia ovennya tuh dari kaca sama atapnya tuh kaca. Nah, itu salah satu kaca itu pecah. Gitu. Nah, itu adalah tanggung jawab kita. Kita akan ganti. Ya, kalau misalnya barang itu rusak, kita akan perbaiki. Kalau misalnya barang itu tidak bisa dipergunakan lagi, kita akan ganti 100% seharga nilai yang ada di packing list. Jadi seperti itu. Apapun barangnya. Jadi kita sarankan untuk para pelanggan kita itu jangan lupa isi packing list sesuai dalam barang yang ada di dalam kardus tersebut. Jadi mau sepatu kek, mau jaket kek, mau alat dapur kek, mau alat masak, itu semua ditulis dan harga, jumlahnya dan harganya. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kehilangan, kalau dicek, oh benar kehilangan ini, harganya berapa, kita langsung bisa ganti. Mantap. Siap. Ya, jadi itu memang penting. Cuma gini, ada hal yang membuat kita itu merasa heran juga. Ya. Ada beberapa pelanggan yang dia tidak menuliskan barang yang ada di dalam. Misalnya ada HP, ya, ngirimnya 3, ngakunya 1, ya. Tapi pas sampai sana itu hilang 2, apa hilang 1, padahal ditulisnya cuma 1. Itu yang akhirnya kita selidiki. Ya, kita tidak akan mengganti atau ada pergantian. Yang kira ada ketika ada kekhawatiran atau kecurigaan hal itu. Ya? Kalau misalnya kita hanya berlaku untuk pergantian, hanya berlaku jika tertulis pada packing list. Di luar packing list kita tidak bisa bertanggung jawab. Ketika barang itu disampai pada si penerima, itu apakah dari pihak Bang Alden itu menunggu dibuka atau tidak? Maksudnya sudah menerima saja kondisi kardusnya baik sudah aja? Kita tawarkan biasanya. Kebetulan kan staff kita udah ada SOP-nya, standar operation procedure itu kita udah jalankan. Jadi pada saat penerimaan barang, kita akan tawarkan. Silakan Ibu periksa, ya, apakah ada kehilangan atau ada kerusakan di dalamnya. Nah, banyak penerima yang bilang, oke, nggak apa-apa, ya,
nggak apa-apa karena ini kardusnya bagus, semua tertutup, gitu. Jadi mereka tanda tangan. Dan ada juga yang bilang, oke baik Pak, nanti saya buka dulu, dibuka. Karena ada beberapa pesan dari pengirim, Bu coba nanti kalau sampai coba cek masih ada nggak sejadahnya yang saya beliin di sini. Gitu. Nah, Ini yang ada beberapa penerima barang, mereka buka, mereka lihat apa yang disampaikan, yang dicari itu, oh udah ada nih, oke makasih Pak, udah terima. Gitu. Mantap. Berarti seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Oke teman-teman, nih karena berhubung ini makanannya enak, kita mau ngintip seksi konsumsinya. Oke. Ini emang podcastnya eksklusif ya. Pokoknya jadi agak santai gitu ya. Beda yang lain nih. Yuk kita lihat kan enak banget nih. Tahu rahasia bumbunya tuh. Diam-diam. Ayo. Sip. Kita mau intip. Dah. Karena ini spesial. Spesial ya. Oh mantap ini. Ah, ini dia. Tim konsumsi. Tuh lihat tuh ada yang deketin tempenya. Apa kabar Bu? Iya. Bu, maaf Bu, ini Bu. Ini tempenya asli nggak nih? Asli dong Pak. Bukan tempe Bukan. bohongan. Kaleng-kaleng tuh. Ini kayaknya lagi pengen buat apa Bu? Ini ya? Iya. Pengen buat apa? Sayur asem. Masya Allah. Lu nggak bakalan pulang nih? Udah. Kayaknya nggak pulang saya ini. Ini sama Bang ini tuh. Lu ngapain tuh? Gorengannya masak. Lihat dulu dong tuh itu. Asam ikan asin teman-teman nih. Ada sayur asam, ikan asin sama sambelnya dah kan? Nggak pulangnya. Wah, nggak pulang dah. Iya tuh. Nah, ini Kang Dudi. Apa? Saya pemerhati YouTube. Masalah. YouTube punya Pak Ian nih. Masalah. Mantap, enak banget itu risolnya. Risolnya enak sama, ya? Iya, pisangnya enak juga. Mantap banget. Ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ini biasa ngintip doang ini Bang Aden nih. Kita bongkar semua. Gebok semua. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Ian Vlog Podcast, bincang santai kita dengan Bang Aden. Bang Aden, ini kayaknya sudah di akhir ini bincang-bincang kita. Cuman saya pengen tahu bagaimana ya ceritanya Bang Aden itu bisa sampai buka cabang-cabang di Korea, Jepang, dan tentunya ya Indonesia ya, selain markasnya ini di Dubai saat ini. Iya, memang ada beberapa alasan kenapa dibuka. Sebetulnya aku tuh nggak ada rencana untuk buka mana-mana, tetap fokus di sini. Itu sampai akhirnya tahun 2009 itu ada ide di mana aku mau ekspansi ke beberapa negara. Nah, ekspansi ini juga ada beberapa kriterianya atau ada persyaratannya. Itu aku mau buka negara yang belum pernah ada kargonya, itu pertama. Negara yang belum ada kargonya? Untuk kargo Indonesia, itu pertama. Kedua, di mana negara tersebut minim kriminalitas. Ya, itu minim kriminalitas. Terus ketiga, negara yang lebih mudah untuk beradaptasi dengan aktivitas kargo. Itu 3 syarat itu. Oh, mantap juga. Jadi kita nggak sembarangan. Dari studinya dia sampai ke situ ada 3 poin tadi itu ya. Ya. Tentu ya juga pasti akan melihat kan berapa jumlah orang pekerja Indonesia di sana kan. Itu ada pasti tahu kan, ini kalau di sana banyak kan, nggak mungkin kalau hanya sedikit walaupun tempat ininya aman tapi bukan jadi pilihan berarti kan. Iya, memang itu juga ada pertimbangan memang jumlah dari penduduk masyarakat kita yang di suatu negara itu memang itu juga ada hitungannya tersendiri. Tapi yang paling terpenting itu 3 tadi. Ya, itu. Ya. Okay. Karena beberapa negara yang masyarakat Indonesianya banyak, tapi tidak aman. Tapi ya itu kriminalitasnya tinggi. Ya. Terus kedua sudah ada perusahaan kargonya.
Oke. Ya. Terus yang ketiga, wilayahnya tidak sesuai dengan aktivitas mobilitas servis pelayanan kargo kita. Jadi akhirnya tahun 2009 itu seharusnya udah buka di Korea, tapi pada tahun 2008-2009 itu masih krisis. Di mana-mana tuh krisis Korea. Jadi pada tahun berapa dibuka? Jadi dibukanya tahun 2013. Terus akhirnya 2013 itu kita masih pakai agent atau perwakilan di Indonesia. Ternyata perwakilan agent di Indonesia itu tidak selamanya itu bisa berjalan dengan baik, karena banyak kehilangan, banyak kerusakan, dan bahkan banyak yang meminta uang ke penerima. Wah, saya marah pada saat itu. Dan akhirnya tahun 2014 saya putus hubungan dengan semua agent di Indonesia. 2014. Dan pada saat itu juga 2014 kita buka kantor di Indonesia, PT Nusa Indo, 100% Indonesia. PT Nusa Indo. Nah, setelah itu kita berani. Karena kenapa? Ada kantor di Indonesia, kantor kita. Itu sangat penting karena bagi pelanggan kita yang sudah pulang biasanya mereka kadang kargonya belum sampai, kardusnya belum sampai, terus mereka nggak tahu mau hubungi siapa, ataupun ada kehilangan atau ada kerusakan, mereka nggak tahu hubungi siapa. Betul. Dengan adanya kantor kita di Indonesia, calon pelanggan penerima ataupun pekerja Indonesia yang ada di luar negeri kembali ke Indonesia itu mudah untuk menghubungi kita. Jadi ini salah satu kelebihan dari jasa pengiriman kargo kita. Kita adalah satu-satunya perusahaan kargo yang ada di Indonesia dengan nama yang sama. Atau kantor cabang atau kantor perwakilan. Ya, jadi bukan kantor agent atau kantor kepemilikan orang lain, bukan. Jadi itu 2014. Nah, dengan adanya kantor kita di Indonesia, kita sudah maju melangkah di depan, selangkah lebih maju, karena kita berani untuk melakukan aktivitas yang lebih besar lagi. Nah, tahun 2015 kita buka di Jepang. 2015. Ya. Di Indonesia 2014, Jepangnya 2015. Korea 2013. Ya teman-teman semua, Masya Allah, sampailah kita sudah pada akhir dari perbincangan santai kita ini di Ian Vlog Podcast. Terus terang, insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapati, motivasi yang kita dapati dari Bang Alden yang tadinya beliau bekerja dalam 2,5 tahun doang teman-teman. Bekerja dalam suatu perusahaan kargo yang akhirnya beliau memberanikan diri untuk membuka perusahaan kargo sendiri. Motivasinya begitu kuat yang akhirnya alhamdulillah sampai saat ini beliau masih eksis dan memiliki kantor cabang di 4 negara. Ini yang harus kita ikuti ya, hal-hal yang baik dari Bang Alden. Terima kasih Bang Alden sudah mau menjadi narasumber di Ian Vlogs, dan terima kasih juga tempatnya. Afwan. Terima kasih juga. Enggak, ini bayar. Oh, bayar. Ini bayar. Wah, nanti dihitung. Teh. Dah, ini berapa tadi gua makan ini tadi? Pokoknya sisanya ini berapa? Itu berarti ini kan biasanya kita nyediain 10. Berarti nanti itunya gua nggak mau makan ya. Apa namanya, sayur asamnya suruh bayar. Untung aja dikasih di depan, kalau di sana. Oke, syukran. Ya. Syukran. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan saya doakan secara pribadi Bang Alden dan perusahaan ini terus berkembang dan maju. Amin. Dan tambah berkah. Semakin maju berarti semakin bisa membawa banyak orang-orang Indonesia untuk bekerja di perusahaan ini. Amin. Tambah berkah Bang Alden. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.